Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kori Alfiani. Saya akan menjelaskan tentang industri perikanan berbasis ekonomi maritim. Industri perikanan yang saya pilih adalah PT Suratman dengan nama pemiliknya Ahok. Lokasi PT terletak di depan rumah saya, tepatnya di Tukojo, Kijang Kota, Bintan Timur. Untuk pergi ke lokasi tersebut, saya tidak perlu menggunakan kendaraan. Saya hanya cukup berjalan kaki saja. Adapun kegiatan yang ada di PT ini ialah pengolahan ikan yang akan diekspor ke luar negeri maupun luar daerah. Berikut ini adalah penampakan kegiatan yang ada di PT ini. Banyak warga sekitar yang bekerja di PT ini. Ini terbukti bahwa PT ini dapat menjadi sumber perekonomian berbasis maritim. Kegiatan di sini diantaranya pembongkaran ikan yang sudah ditangkap oleh nelayan, setelah itu pemotongan dan pembersihan ikan, penimbangan ikan, dan proses packing ikan. Berikut ini adalah awal kegiatan pemotongan ikan dan pembersihan ikan yang akan dilakukan oleh pekerja wanita. Kegiatan di PT ini biasa dimulai sekitar jam setengah 7 sampai jam 7 pagi di hari Senin sampai hari Jumat. Berikut ini masuk ke dalam proses penimbangan. Ikan yang sudah dibersihkan dan dipotong akan masuk ke tahap penimbangan sesuai dengan pemesanan atau packing yang akan dikirimkan ke konsumen, baik itu konsumen dalam negeri maupun konsumen luar negeri. Berikut adalah cuplikan proses penimbangan ikan yang ada di PT tersebut. Selanjutnya adalah proses pemberian es pada ikan. Ikan yang sudah dibersihkan lalu ditimbang akan langsung diberikan es agar ikan tetap segar saat dipacking dan dikirim kepada konsumen. Baiklah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang proses pengemasan. Dalam mempersiapkan produk hasil laut, harus diperhatikan proses setelah penangkapan sehingga ikan yang ditangkap tetap segar sampai di tangan konsumen. Dua di antaranya adalah tentang handling atau penanganan dan packing atau pengemasan. Dengan memperhatikan proses penangkapan dan pasca penangkapan, diharapkan kualitas produk ikan segar tersebut dapat terjaga dan diterima oleh pasar yang lebih luas. Seperti yang kita tahu, luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau mencapai 98% perairan dan 2% daratan. Sebagai wilayah provinsi kepulauan dan berada di haluan internasional, daerah ini memiliki potensi kelautan dan perikanan yang dapat diandalkan. Potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Laut Cina Selatan dan Natuna melalui garis batas terakhir Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Khusus Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas zona perairan sekitar 417.000 km persegi termasuk ZEE 379.000 km persegi. Potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang terdapat di provinsi ini terdiri dari berbagai hasil perikanan laut, wisata bahari dan pantai, ekosistem mangrove, terumbu karang, dan rumput laut beserta beragam jenis biota laut lainnya.
Selain sumber daya hayati, juga memiliki sumber daya alam non-hayati yaitu minyak bumi, gas alam, pasir laut, bahan tambang mineral, dan cadangan yang sangat besar, dan terdapat pula barang-barang kuno bekas muatan kapal yang tenggelam. Dr. Insinyur Sugeng Santoso MT, staf ahli Menteri Bidang Ekonomi Maritim Kemenko Maritim, ketika rapat bersama Wakil Gubernur Kepri, Haji Isdianto di ruang rapat utama lantai 4 kantor Gubernur Kepri di Dompak, Tanjung Pinang, mengatakan bahwa semua potensi yang menjadi mimpi Indonesia ke depan ada di Kepulauan Riau. Potensi ekonomi Indonesia saat ini yang belum banyak memanfaatkan potensi unggulan dari masing-masing wilayah yang ada, seperti wilayah yang memiliki potensi kelautan yang melimpah, namun perekonomiannya justru lebih dominan pada sektor pengolahan. Bahkan daerah yang hanya memiliki 2% daratan seperti Provinsi Kepulauan Riau justru tertinggal pada pertumbuhan sektor maritimnya. Rendahnya perkembangan ekonomi sektor maritim tersebut karena masih belum baiknya infrastruktur kemaritiman yang dimiliki, serta masih sangat kurangnya sumber daya manusia bidang maritim. Dengan banyaknya potensi-potensi yang dapat digali dari kelautan yang dimiliki Provinsi Kepri, seperti pariwisata maritim, industri maritim, transportasi maritim, sumber daya kelautan seperti perikanan, sudah selayaknya Kepri menjadi daerah yang dengan keunggulan ekonomi berbasis maritim. Posisi Indonesia yang strategis juga merupakan potensi dan keunggulan sumber daya lautan Indonesia yang dapat ditingkatkan untuk menaikkan sektor ekonomi kelautan. Bagi pembangunan di masa depan, sumber daya pesisir dan kelautan memiliki potensi yang penting. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia terkait ekonomi maritim dan ekonomi pariwisata lebih didominasi di daerah Jawa Timur dan Bali. Beberapa sektor yang memiliki nilai tambah ekonomi bagi kelautan diantaranya adalah perikanan, pariwisata maritim, industri kelautan, dan transportasi laut. Dari semua potensi sektor maritim yang dimiliki Indonesia sebagai negara kepulauan sangat memiliki harapan untuk dapat dikembangkan dengan lebih baik lagi. Namun, pada kenyataannya, sektor kelautan dan perikanan masih tertinggal dibandingkan sektor ekonomi lainnya sebagai penunjang perekonomian Indonesia. Padahal Indonesia memiliki laut teritorial 290.000 km persegi. Hal ini karena cukup banyaknya tantangan dan hambatan yang harus dihadapi Indonesia, diantaranya mencakup faktor internal dan eksternal. Menurut Sitorus 2018, faktor internal yang menjadi hambatan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, masyarakat pesisir, usaha perikanan yang masih tradisional, usaha yang membutuhkan investasi dan risiko yang besar, masih maraknya illegal fishing, dan kebijakan lembaga keuangan yang belum menyentuh kegiatan ekonomi maritim. Dari penjelasan yang saya jabarkan, bahwa industri perikanan tangkap sangat berperan penting untuk meningkatkan perekonomian yang berbasis kemaritiman. Dengan banyaknya industri perikanan yang ada dibangun di sekitar kita, maka banyak juga lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Potensi laut yang kita miliki tak hanya sedikit, melainkan banyak, dikarenakan tinggal di wilayah yang mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan. Harapan saya ke depannya, semoga sumber daya manusia di daerah Kepulauan Riau semakin membaik sehingga industri perikanan dapat menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa itu kok.